Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang barakah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan berbicara pada kesempatan kali ini berkaitan dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membahas tentang ayat yang mulia ini, saya ingin menyebutkan bahwasanya seorang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memperhatikan setiap amal-amal solehnya. Ahli tauhid, mereka pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita fahami dengan baik bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana di dunia kita ingin yang terbaik, ya atau tidak, Pak? Antum dulu nyari istri yang terbaik atau tidak? Pasti, Masya Allah. Di dunia kita pengen yang terbaik semua. Kalau bisa kita menyekolahkan anak di tempat terbaik. Oh iya, kalau bisa. Bahkan subhanallah, tadinya ada orang belum ngaji sunnah. Mungkin dia pilihannya hanya dua. Sekolahkan anak di sekolah umum atau di sekolah Islam. Awal-awal dia mungkin kenal sama agama. Dia pilih sekolah Islam. Semakin dia ngaji lagi, belajar sunnah lagi, dia mulai detail lagi. Oh, sekolah Islam banyak, yang mana nih? Nah, gitu. Maka dia seleksi lagi. Oh, ternyata dia temukan banyak sekolah-sekolah sunnah. Yang tidak ada musiknya, tidak ada dandutannya, tidak ada macam-macamnya lah. Jelas tegaknya di atas sunnah. Banyak sekolah sunnah. Dia seleksi lagi. Mana yang benar-benar terbaik, mana yang benar-benar bagus. Baru dia masukkan anaknya ke situ. Dalam perkara dunia. Kita nyari rumah pengen yang terbaik. Kita nyari pekerjaan pengen yang terbaik. Kadang sebagian orang dia sudah punya gaji tertentu, Masya Allah, tapi tetap dia pengen cari yang lebih baik.
Itu dalam urusan dunia kita. Dan syaitan selalu menjadikan cita-cita akhirat kita itu rendah. Sehingga sebagian orang mengatakan, "Nggak usahlah Ustaz bahas Firdaus lagi. Masuk surga aja dah alhamdulillah." Nah, ini tipuan iblis ini. Ketika urusan dunia pengen yang terbaik. Tapi ketika masalah surga Allah, yang penting masuk surga. Benar nggak tuh, Pak? Nggak juga. Kita minta surga Firdaus. Dan itu yang Nabi didik para sahabat. Kata Nabi SAW, "Fa idza sa'altumullahul jannah fas'alu al-firdaus." Kalau seandainya engkau minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Nabi mengajarkan kita optimis dalam perkara-perkara akhirat. Baik, di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu bertingkat-tingkat, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am 132. Al-An'am 132. "Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbika bighafilin 'amma ya'malun." Dan masing-masing orang mendapatkan derajat di surga sesuai dengan amal yang dikerjakan. Dan Rabbmu tidak akan pernah lalai dari apa yang kamu lakukan. Di surga jenjangnya tergantung dengan amal masing-masing. Tentu tidak sama ya. Surga orang yang sering tahajud, sholat malam, puasa sunnah, qabliyah, ba'diyah tidak lepas, dengan orang yang sekedar mengerjakan kewajiban. Sama atau tidak? Beda. Tentu berbeda orang yang tauhidnya bagus kepada Allah dengan orang yang sekedar percaya sama Allah. Kemudian kalau sholat yang penting sudah sholat. Tentu berbeda surganya kalau dia masuk surga. Makanya di antara keadilannya Allah, orang yang baik surganya bertingkat-tingkat. Dan juga di antara keadilan Allah, orang yang buruk nerakanya juga bertingkat-tingkat. Makanya pendapat yang kuat berkaitan dengan masalah hisab, apakah orang kafir dihisab atau tidak? Jawabannya iya. Tujuannya apa? Untuk menentukan mereka di neraka yang mana. Yang levelnya VIP nerakanya, atau yang dikerak neraka jahanam. Nah itu. Tergantung kekufurannya. Tentu berbeda nerakanya Abu Talib dengan nerakanya Abu Lahab, beda. Tentu berbeda nerakanya Fir'aun dengan nerakanya orang-orang kafir yang mungkin tidak mengganggu kaum muslimin. Tapi sama-sama masuk neraka. Itu keadilannya Allah. Dan juga di antaranya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 163, tadi 163 ya. Tadi 132 ya. Nah, berikutnya 163. Hum darajatun indallah. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Hum darajatun indallah. Ini maknanya mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan amal dan keimanan. Para sahabat bertingkat-tingkat dalam masalah keutamaan. Tidak sama Abu Bakar dengan sahabat yang baru masuk Islam setelah Fatul Makkah, tidak sama. Dan saya akan sebutkan ayatnya bahwasanya tidak sama sahabat yang berinfak sebelum Fatul Makkah dengan setelah Fatul Makkah, tidak sama. Karena perjuangannya berbeda, Pak. Makanya Allah mengatakan hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Maksud tingkatan di sini bukan tingkatan yang dipahami oleh orang-orang sufi. Kalau orang-orang kayak antum ini, atau kayak ibu-ibu yang bercadar, pakai jilbab besar, yang masih sholat, ini tingkat syariat ini. Tahu maksud syariat? Level paling rendah kata mereka. Jadi orang kalau masih sholat, masih bayar zakat, masih puasa Ramadan, ini tingkatan terendah. Ini orang-orang sufi, sesat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena sholat itu mereka jadikan wasilah untuk dekat sama Allah.
Adapun kami nggak perlu sholat, udah dekat dengan Allah. Nggak perlu puasa, udah dekat dengan Allah. Maka nanti ada jenjang namanya ma'rifat. Masya Allah. Kalau sudah sampai jenjang ma'rifat, maka tidak ada kewajiban sholat. Dan mereka pakai dalil, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Berarti orang yang sholatnya belum yakin 100%. Makanya butuh sholat. Kalau kami, kata dia ya, bukan kata saya. Kalau kami udah kenal sama Allah, kami dekat dengan Allah, kami walinya Allah, kami tidak butuh perantara lagi sholat untuk kenal sama Allah. Bukan itu maksudnya. Hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat dalam masalah iman dan amal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-10 bahwasanya tidak sama di sisi Allah orang yang beramal dalam kondisi sulit, dalam kondisi perjuangan kaum muslimin dengan orang yang berinfak, beriman setelah penaklukan kota Mekah. Beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum penaklukan kota Mekah. Enggak sama. Ya, sebelum tahun 8 Hijriah, berarti sahabat muhajirin, orang-orang yang berjuang juga dari kalangan Ansar, mereka berjihad, menegakkan agama, ada yang mati, terbunuh. Kemudian mereka bersedekah, mereka mendekatkan dirinya kepada Allah. Di sisi Allah tidak sama dengan mereka yang baru bersedekah, baru masuk Islam setelah Fathul Mekah. Kenapa nggak sama, Pak? Karena perjuangannya berbeda. Dan banyak para sahabat masuk Islam setelah Fathul Mekah. Di antara Khalid ibn Walid. Tentu tidak sama Abu Bakar dengan Khalid ibn Walid. Tidak sama Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi apa? Wa kullu wa'adallahu al-husna. Tapi semua mereka masing-masing telah dijanjikan Allah dengan surga. Ya, surganya masing-masing ada, tapi tidak sama. Nah, ini dia di antara dalil menunjukkan bahwasanya walaupun sama-sama mukmin, sama-sama bersedekah, sama-sama berinfak, namun di sisi Allah belum tentu surganya sama. Kemudian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah surga, Allah menggambarkan ada 3 kelompok orang bagaimana dia bersikap kepada akhirat. Jadi 3 golongan manusia, bagaimana gaya dia, sikap dia terhadap akhirat. Allah bedakan ada 3 kelompok. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafainahu min ibadina." Tsumma awrathnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian Al-Qur'an itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Ingat Bapak Ibu, tidak semua orang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Tidak semua orang Allah pilih menjadi nabi, enggak semua orang. Makanya para nabi ini, para rasul orang-orang pilihan Allah. Maka Allah mengatakan, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka karena petunjuk yang mereka dapatkan, ikutilah jalan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan Alkitab, Al-Quran, kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami
pilih. Artinya orang masing-masing bisa baca Quran sekarang. Dia bisa baca As-Sunnah sekarang. Tetapi setelah mereka mendapatkan Alkitab dan As-Sunnah, sikap mereka ada 3. Ini 3 golongan ini. Allah mengatakan, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Ketika datang hidayah, ada orang yang zalimun li nafsih. Dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ini kelompok yang paling rendah. Datang hidayah, ditepis. Datang nasihat, ala sok tahu kamu ini, Masya Allah. Dijelaskan hadis sesuai sunnah, dijelaskan sholat sesuai sunnah, diajarkan akidah ahlus sunnah, ditantang sama dia, dibantah sama dia. Ini zalimun li nafsih. Artinya orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Ada golongan yang kedua, faminhum muqtasid atau wa minhum muqtasid. Ada orang bersikap terhadap Al-Qur'an muqtasid, pertengahan. Nah, minimal kita ini minimal. Apa pertengahan ini? Mereka hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah jarang mereka kerjakan. Tapi mereka beriman kepada Al-Quran, mereka beriman kepada sunnah Nabi. Tetapi dalam masalah muamalahnya atau amal hariannya, mereka hanya fokus kepada amal-amal wajib. Yang sunnah sesekali mungkin. Ini sama kayak orang-orang Badui di masa Nabi, Pak. Tentang orang Badui mengatakan, ya Rasulullah, terlalu banyak amalan dalam Islam ya Rasulullah. Tunjukkan kepadaku satu amalan yang kalau aku kerjakan, maka Allah masukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi sebutkan, engkau sholat 5 waktu, engkau puasa Ramadan, engkau berzakat. Artinya Nabi sebutkan yang wajib-wajib saja. Terus kata Badui ini apa? Wallahi lan azida wala anqus. Demi Allah aku tidak akan tambah dan tidak akan aku kurangi. Kata Nabi, engkau berhasil kalau engkau jujur dalam niatmu. Artinya golongan yang muqtasid ini ada. Jadi kalau sholat yang wajib aja, puasa yang wajib aja, yang sunnah sesekali. Nah, Allah minta kita yang terbaik, golongan yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ada golongan yang ketiga yang mereka sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi Allah tutup di sini dengan apa? Bi idznillah. Jadi maknanya kata Syekh Sa'di, kalian kalau ingin berlomba-lomba dalam urusan amalan, tidak akan mampu kecuali Allah izinkan. Tuh ingat itu. Maka Allah sebutkan di sini, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada orang-orang yang semangat, menuntut ilmunya semangat, menghafal Qur'annya semangat, sedekahnya semangat, silaturahimnya semangat. Tapi ingat kata Allah, kalian bisa seperti itu atas izinku. Karena kadang-kadang kita kalau semangat kita lupa. Kadang-kadang orang kalau semangat, walaupun itu amal soleh, dia lupa kalau semangat itu Allah yang mudahkan bagi dia. Maka hati-hati di sini ya. Ketika orang semangat bersedekah, semangat menghafal, semangat belajar, semangat berdakwah, kadang-kadang dia lupa. Sehingga dia mengatakan, gara-gara saya hebat. Oh ini yayasan ini nggak akan besar Ustadz kalau saya yang nggak mimpin. Masya Allah. Ini hati-hati kalimat kayak gini. Oh kampung itu nggak akan kenal sama sunnah kalau nggak saya yang dakwah di sana. Ini kalimat kibar ya, kalimat kesombongan, arogan. Apa lagi Pak? Congkak, Masya Allah. Merasa dia aja yang berjasa dengan Islam. Makanya Nabi ketika penaklukan kota Makkah, disebutkan Nabi ketika masuk ke gerbang kota Makkah itu, Nabi menundukkan kepalanya. Sambil dikatakan hampir saja jenggot Nabi menyentuh tanah. Tawadu'an lillah. Nabi ingin tawaduk kepada Allah. Fatul Makkah terjadi bukan karena Nabi yang hebat berjuang, tapi semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita mendidik jiwa kita.
Dulu Nabi Nuh alaihi salam, Allah sebutkan dia sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena Nabi Nuh selalu menganggap setiap dia dapat nikmat karena Allah yang berkehendak. Contoh, Nabi Nuh kalau minum, praktekkan dulu ya, praktekkan dulu Pak. Bismillah, sebentar Pak. Bapak Ibu, Nabi Nuh kalau minum, selesai dia minum, dia mengatakan, Alhamdulillah, kalau Allah tidak izinkan aku minum, aku nggak bisa minum. Ketika dia memakai sendal, dia mengatakan, Alhamdulillah, kalau Allah tidak berkehendak, aku tidak bisa pakai sendal. Ketika dia pakai baju, dia bilang, Alhamdulillah, kalau Allah tidak berkehendak, aku tidak bisa memakai pakaian ini. Begitu Nabi Nuh hidup kesehariannya. Tidak pernah menganggap nikmat sekecil apapun, itu saya yang bisa lakukan. Itu tanamkan dalam hati kita itu, Pak. Kita tidak bisa apa-apa kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menyebutkan tentang 3 golongan ini, maka Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Dan ada surga-surga yang mengalir, dan di surga mengalir air, ada sungai-sungai yang indah. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Di situ mereka akan mendapatkan perhiasan-perhiasan, gelang-gelang dari emas. Wa lu'lu'a, dan mereka mendapatkan mutiara-mutiara. Wa libasuhum fiha harir, dan mereka dipakaikan pakaian dari sutra di akhirat. Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 12. Allah juga berfirman berkaitan dengan masalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi intinya pada muqaddimah pertama ini, bahwasanya surga Allah bertingkat-tingkat dan semua orang bisa masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi amal itu menentukan kita di derajat yang mana. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa amalan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Ayat yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di sini kata para ulama, mereka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslam. Kenapa orang beriman itu beruntung? Kata Nabi, orang beriman sungguh beruntung. Kenapa? Karena Allah telah menganugerahkan kepada mereka hidayah. Karena kalau mereka punya iman, mereka pasti diselamatkan di dunia dan di akhirat. Wa ruziqa kafafan. Orang beriman itu beruntung karena Allah memberikan kepada mereka rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka sifat yang qanaah. Orang beriman itu, Pak, nggak ada. Diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan musibah dia bersabar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ada 3 unwanus sa'adah. Ada 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama kata beliau, wa idza u'tiya syakar. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah, dia bersyukur. Jadi bersyukur ini bukan sekedar alhamdulillah doang, Pak. Benar-benar meyakini dari hati, ini nikmat yang besar. Benar-benar meyakini dari hati. Dan orang tidak bisa menganggap nikmat itu besar kalau dia hidup selalu melihat ke atas. Nggak bisa, Pak. Antum udah naik mobil mewah aja antum naik.
Kalau di hati kita pengen yang lain, pengen yang lebih bagus lagi, gak akan nikmat kita naik mobil itu. Antum sudah punya rumah bagus, Masya Allah. Membandingkan dengan rumah orang yang lebih besar, hilang kenikmatan saat itu. Sama juga kayak ibu-ibu. Ibu-ibu sudah beli baju yang bagus, gamis yang bagus, tas yang bagus. Kalau tidak bersyukur dengan nikmat itu, lihat tas orang, akan sedih dan sengsara. Pasti itu, Bu. Makanya benar tuh kemarin Ustaz Firanda bilang kan, kalau ada orang posting-posting di media sosialnya tas-tas mewah, barang-barang mewah, blokir aja orang kayak gitu, kata beliau. Iya atau tidak? Ustaz Firanda bilang gitu. Itu beliau sedang jelaskan sama kita sudah bahagia, sudah nyaman, tiba-tiba lihat yang kayak gitu, kita jadi pengen, kemudian jadi memberatkan suami juga. Awalnya nggak ada kepikiran beli tas, nggak ada kepikiran. Udah cukup. Tapi gara-gara lihat postingan-postingan orang, nggak pernah kepikiran liburan. Lihat temannya liburan, pengen liburan. Jadi maksud saya, udah kita kalau dapat nikmat, nikmati itu. Dan lihat orang yang berada di bawah kita. Saya pernah lihat ada seorang bapak ya, mungkin dia dagang apa gitu, terus dia kayak dikasih sama orang mungkin bonus dari bosnya, dibuka di tempat, dibuka coba di amplopnya. Saya waktu itu sedang parkir, saya lihat dari depan, dia kayak nangis terseduh-seduh saking bahagianya, Pak. Dia lihat, oh, alhamdulillah, mukanya itu benar-benar tulus gitu loh. Benar-benar bahagia. Terus temannya nanya, emang berapa lo dapat? Emang berapa? 20.000 kata dia. Masya Allah. Karena dia biasanya dapat cuma 10 ribuan. Ketika dapat nikmat 20.000, subhanallah. Isinya bukan 1 juta, 2 juta, Pak. Ditambah sama bosnya 10.000 bonus. Tapi hatinya bersyukur sama Allah. Pernah nggak lihat orang kayak gitu, Pak? Ada. Coba lihat, kita kalau misalnya, kalau pakaian di laundry misalnya, ada mbak-mbak yang ngantar laundry ke rumah kita, lebihkan kayak agak 20.000, biasanya mereka pasti bersyukur sama Allah. Karena sulit mereka dapat uang, sulit. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang pertama. Yang kedua, unwanus sa'adah, yaitu adalah wa idza butiliya sabar. Wa idza butiliya sabar. Kalau dia diuji oleh Allah, maka dia bersabar. Diberikan bala, diberikan musibah, dia sabar. Dan dia berprasangka baik sama Allah. Bayangkan Bapak Ibu, gimana kita gak berprasangka baik sama Allah? Sepanjang hayat kita, musibah yang kita dapat, itu lebih sedikit daripada nikmat. Sedikit musibah yang kita dapat. Cuman setan membesar-besarkan musibah itu. Sedikit, kita hitung-hitung nikmat Allah lebih banyak daripada musibah yang kita rasakan dalam hidup. Itulah yang membuat Ayub, dia tidak pernah doa sama Allah minta kesembuhan. Ketika istrinya nanya, kenapa kau enggak minta kesembuhan sama Allah? Kata Ayub, yang memberikan musibah kepadaku, yang maha pengasih. Yang maha pengasih yang ngasih. Pasti ada hikmah di balik semua ujian yang Allah berikan kepada dia. Dan yang ketiga, wa idza aznaba astaghfar. Kalau dia melakukan dosa, dia beristighfar. Inilah 3 poros kehidupan seorang mukmin. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, sabar. Tidak usah cerita-cerita sama orang. Ingat jemaah, musibah itu semakin diceritakan sama orang, semakin membesar musibah itu rasanya. Apalagi cerita sama orang yang salah. Oh kayak gitu musibah antum. Waduh gawat antum nih. Kasihan kali, Masya Allah. Cerita sama Allah, mengadu sama Allah, cukup itu. Nah kemudian yang ketiga tadi, kalau melakukan dosa, beristighfar. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang dahulu pernah melakukan dosa,
mungkin dosanya banyak di masa lalu, kemudian dia taubat dan melakukan amal soleh, maka Allah bisa mengganti dosanya menjadi pahala di akhirat. Dalam surat Al-Furqan. Jadi beruntung orang-orang yang beriman, dimulai dari muqaddimah qad aflahal mu'minun. Berarti selain orang beriman jangan bilang untung. Enggak usah diangkat-angkat. Oh enak orang kafir, gak ada enak, merugi mereka. Oh enak orang yang gak ada ya. Intinya di benak kita ini yang beruntung, yang sukses hanya orang mukmin, gitu Pak. Jangan kita membayangkan ada orang yang lebih beruntung dari seorang mukmin. Jangan. Walaupun mereka mungkin terkenal, walaupun mereka mungkin kaya raya, yang beruntung hanya orang mukmin. Jadi jangan lagi kita mau digiring sama syaitan, diberikan was-was, seakan-akan kalau kita beriman kok berat ya. Orang-orang gak beriman kok hidupnya nyaman-nyaman aja ya. Allah sudah bilang orang beriman yang beruntung. Nah, ada satu pertanyaan di sini. Kalau ada orang Nasrani atau orang kafir lah, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, semua lah ya. Dia bilang sama antum, besoknya masuk surga emang cuma orang Islam? Jawabannya apa Pak? Iya. Yakin kan? Yakin. Terus kata dia, oh berarti nggak adil Islam kalian. Kalau menurut kami, misalnya ada versi mereka, versi liberal misalnya. Orang Islam punya surga sendiri kalau dia baik. Orang Nasrani kalau dia baik ada surga sendiri. Tapi kalau dia buruk masuk neraka. Orang Hindu kalau dia baik ada surga sendiri. Kalau dia buruk masuk neraka. Ini menurut pendapat sebagian orang liberal atau orang-orang liberal. Apa kata sebagian mereka? Berarti Islam gak adil. Dia kasih misalnya syubhat nih. Kalau misalnya saya jadi orang kafir 80 tahun di dunia, kok Allah mengazab saya selama-lamanya di neraka? Di mana keadilan Allah, kata dia? Di mana adilnya Islam? Apa jawabannya, Pak? Jangan pula, oh iya juga ya, jangan pula, oh iya juga. Harus dijawab itu. Gimana jawabannya? Masa saya jadi kafir 40 tahun, kata dia. Umur 40 saya mati, kata dia. Orang Islam mengatakan hanya Islam yang masuk surga. Kan saya di dunia kafir hanya 40 tahun. Kok di neraka selama-lamanya? Apa jawaban kita, Pak? Apa jawaban kita membantah itu? Ada yang angkat tangan? Hadiahi doa, barakallahu fiik. Salah. Ada yang tahu nggak jawab? Apa jawaban kita, Pak? Gimana? Nah, kita bilang, kalau kamu dikasih hidup lebih tetap kafir. Oh, enggak juga, kata dia. Tahu dari mana kamu, kata dia. Nah, kita jawab, apa kata para ulama? Makanya ulama ini, mereka luar biasa dalam membantah syubhat. Kata mereka apa? Justru juga sebaliknya. Kalau engkau kafir 80 tahun, 10 menit sebelum engkau mati, engkau taubat, engkau hanya beriman 10 menit. Allah masukkan engkau ke surga selama-lamanya juga. Ya atau tidak? Begitu bantahannya kata para ulama. Nggak usah ngomong 80 tahun. Sebelum mati, 80 tahun kafir, musyrik, sembah berhala, sembah patung, sembah tikus. Masya Allah. Benar ada sembah tikus loh. Di India itu orang sembah tikus, sapi. Orang klakson, kalau sapi lewat, jangan klakson. Tuhan sedang lewat. Masya Allah. Luar biasa. Apa nak bersyukur kita, Pak? Kita beriman kepada Rabb yang satu. Nah, andai kan ada orang 80 tahun, kafir, musyrik, gak pernah sembah Allah. Bahkan gak pernah sujud sama Allah. Tapi sebelum mati, dia taubat dari hatinya paling dalam. Diucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masuk surga selama-lamanya. Makanya Nabi memperjuangkan itu untuk Abu Thalib. Diperjuangkan sama Nabi. Kalimatun, kata Nabi. 1 kalimat, wahai pamanku. Uhajjulaka biha indallah. 1 kalimat ucapkan, aku akan bela engkau di hadapan Allah.
Tapi Abu Thalib nggak mengucapkan. Lihat bagaimana besarnya rahmat Allah kepada orang-orang yang masuk Islam dan beriman. Makanya beruntung orang beriman. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Allah mulai menjelaskan sifat orang beriman. Allah mengatakan, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Berarti orang yang kelak akan mendapatkan surga Firdaus adalah orang-orang yang salatnya khusyuk, salatnya bagus. Perkara salat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia satu-satunya ibadah yang langsung Allah perintahkan Nabi naik ke atas langit menjemput perintah itu. Bayangkan. Dan dia adalah ibadah yang membedakan kafir dengan mukmin, salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah." Bedanya kita dengan mereka orang kafir dalam urusan meninggalkan salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang paling pertama dihisab di hari kiamat adalah perkara salat. Nah, jadi kita sholat itu bukan sekedar sholat. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kita? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45. Jadi orang kalau khusyuk itu membuat dia semangat untuk sholat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar, sholat. Jadi ibu-ibu jangan marah Bu kalau dinasihati dengan dua ini sama Ustaz. Ustaz, suami saya gini. Sabar. Sabar terus saja nasihat. Sabar dan sholat ini Pak, Allah suruh. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat. Sabar, sholat. Kemudian apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Apa itu khusyuk? Seorang ketika sholat, dia mengerti, merenungi apa yang dia baca. Jadi kita sholat khusyuk itu bukan nggak tahu apa yang terjadi di depan, bukan. Ini ada sebagian orang dulu belajar tentang pelatihan sholat khusyuk. Itu tidak perlu ada pelatihannya, Pak. Pelatihan sholat khusyuk. Jadi macam-macam. Ada yang mengatakan, sebelum sholat, tarik napas dulu. Kayak pengen ikut senam yoga. Tarik napas dulu, Allahu Akbar. Sesuaikan Allahu Akbar dengan hati. Bukan begitu sholat khusyuk. Sampai saya pernah dengar seorang da'i mengatakan, orang belum khusyuk sholatnya, kalau dia masih mendengar apa yang ada di sekitarnya. Apa ini? Jadi salat khusyuk itu bukan kita tiba-tiba ke dunia lain gitu, bukan. Ini bayangan sebagian orang begitu, Pak. Akhirnya kadang-kadang kita maju dalam salat dibilang nggak khusyuk. Misalnya nih, shaf 1 kan udah penuh. Ketika sholat, ada orang batal. Perintah Nabi apa? Suruh isi. Dan Nabi mengatakan langkah kaki terbaik di muka bumi mengisi shaf yang kosong. Lihat orang salafi itu, sholatnya maju-maju. Masya Allah. Gimana dia mau khusyuk? Sholat kok jalan? Itu perintah Nabi. Itu nggak berkaitan dengan mengganggu kekhusyukan, tidak. Khusyuk itu adalah kita mengerti dengan apa yang kita baca dan kita merenungi. Itu makna khusyuk. Bahkan Nabi SAW pernah ketika sholat sambil menggendong cucunya, Hasan dan Husain. Bahkan ketika Nabi sujud, naik cucunya ke atas punggungnya. Nah, jadi khusyuk itu bukan berarti kita nggak ngerti apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, itu kita harus pahami dengan baik dulu tentang makna khusyuk. Kemudian juga berkaitan dengan masalah khusyuk, maka seorang berusaha, dia tahu apa yang dia baca. Jadi terutama bacaan-bacaan ini berulang-ulang, Pak.
Minimal antum baca tafsir Al-Fatihah ringkas baca, minimal. Jadi khusyuk dalam bacaan, perhatikan itu. Kita kalau sholat harus khusyuk dalam bacaan. Kalau dia menjadi imam, bacaannya harus benar. Karena nggak mungkin seorang bisa khusyuk kalau bacaannya tidak benar, nggak mungkin. Yang ada kita terganggu, Pak. Contoh. Betapa banyak bacaan-bacaan imam dalam surat Al-Fatihah. Karena mungkin nggak memperhatikan bacaan, tajwid. Akhirnya makna itu bisa berubah. Contoh pada kalimat, Iyyaka na'budu. Kalau ada orang baca nih, misalnya imamnya malas gerakkan bibir atau malas mentajwidkan, dia baca misalnya gini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia baca berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau nggak belajar tajwid, enak-enak aja Ustaz. Benar-benar aja. Enggak salah, Pak. Kalau dia baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak tasdidkan ya-nya, itu artinya berubah. Menjadi kepada matahari kami menyembah. Maka minimal kita keluarkan tajwidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masalah tasdid. Jadi khusyuk pertama dari sisi bacaan. Yang kedua, kalau kita menjadi makmum, usahakan kita ngerti apa yang dibaca imam. Minimal surat-surat pendek, Pak. Dia jangan sampai imam baca misalnya, Inna a'tainakal kautsar. Kita nggak tahu apa. Ini tentang poligami, tentang neraka, tentang gimana? Minimal, walaupun antum nggak bisa bahasa Arab, minimal antum tahu, oh kalau al-kautsar tentang ini, gitu loh. Kalau imam baca misalnya Sabbihisma rabbikal a'la tentang ini, gitu. Minimal itu. Jangan nanti imam baca ayat poligami, antum nangis di belakang. Cocok nggak nangis tuh? Masna wa thulatha wa ruba'. Nangis dia. Karena dia nggak ngerti artinya. Pas masalah ayat neraka dia nggak nangis. Poligami dia nangis. Jadi penting untuk mengetahui apa yang kita baca. Kemudian juga misalnya gerakan Subhana Rabbiyal A'la, baca apa artinya. Minimal itulah yang bisa membantu kekhusyukan. Termasuk juga khusyuk dari sisi gerakan. Dulu para sahabat digambarkan, di antara sahabat ada yang sholat, kalau dia sudah sholat, kalau ada seekor burung yang bertengger, itu burung nggak terbang dari kepalanya. Artinya mereka sholat tidak banyak gerakan yang tidak dibutuhkan. Ini kalau sudah takbir, Allahu Akbar, udah takbir nih, jangan terlalu banyak bergerak. Rapikan peci sedikit, lihat jam. Jangan, Mbak, jangan. Tenang, selama tidak ada hajat, jangan bergerak. Walaupun juga tidak benar pendapat yang mengatakan 3 kali bergerak, batal. Ini juga tidak benar. Sekali bergerak, tapi isinya hal yang membatalkan sholat, itu juga batal. Lebih daripada 3 kali bergerak, tapi dibutuhkan dalam sholat, nggak ada masalah. HP bunyi. Suara dandut pula, Masya Allah. Lagi sholat. Dibiarkan atau dimatikan? Matikan, kantong, matikan. Bunyi lagi, HP sebelah kanan ternyata. Matikan, ada 2 gerakannya. Bunyi lagi, di kantong sini. Ada 3. Artinya selama dibutuhkan demi kekhusyukan nggak apa-apa. Bahkan dulu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia sedang sholat di rumah, tiba-tiba Aisyah mau masuk, maka Nabi memberikan isyarat dia sedang sholat. Dengan Nabi mungkin mundur atau maju ke depannya. Intinya khusyuk itu tidak berkaitan dengan harus apa yang tadi saya bayangkan itu. Minimal kita tahu apa yang kita baca. Dan senikmat-nikmatnya sholat, Pak. Itu kalau benar-benar kita khusyuk. Senikmat-nikmatnya sholat. Makanya dulu Nabi habis peperangan,
Apa kata Nabi kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Masya Allah. Pulang perang, capek. Para sahabat bagaimana cara mereka? Istirahatkan hati kami dengan sholat. Kalau sahabat sedang capek, mereka sholat. Kalau kita? Tidur. Masya Allah. Beda ya Bang. Memang beda kita. Kita beda jemaah. Ya. Makanya juga Bapak Ibu, kita ini kenapa mengikuti jalannya sahabat. Juga para ibu-ibu sekalian, mengikuti jalan hidupnya sahabiat. Baca kisah sahabiat. Bagaimana mereka menjaga kehormatan diri. Dalam kitab, ada satu kitab ya, disebutkan tentang, ada satu kalimat ya, kurang lebih maknanya begini. Jangan kalian kagum kepada kecantikan-kecantikan wanita yang keluar di rumah dengan mungkin pakaiannya, dengan mungkin make up-nya, perhiasannya. Sesungguhnya semua itu berasal dari hilangnya sifat malu pada diri mereka. Jadi kata para ulama, kalau ada perempuan dia bersolek keluar rumah, jangan dibilang itu sesuatu yang Masya Allah cantik, jangan. Itu berasal dari hilangnya rasa malu wanita itu. Makanya para wanita perhatikan ya. Jangan sampai kita mengatakan diri kita berada di atas sunnah, tapi ternyata secara praktek kehidupan kita masih tabarruj. Kita masih mudah ikhtilat. Kita masih mudah khalwat. Itu hal-hal yang dihindari dalam agama kita. Bapak Ibu kalau baca, dulu kebiasaannya para nabi dan para sahabat. Dulu kan di masa Nabi juga banyak orang wanita sholat ke masjid banyak di masa Nabi. Dan tapi Nabi memberikan aturan pada waktu itu. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kalau selesai sholat, wanita disuruh bubar duluan. Sampai disebutkan di masa itu, wanita-wanita nggak sempat berzikir selesai sholat. Karena di masa itu nggak ada hijab seperti sekarang. Ini selesai Nabi salam, wanita disuruh keluar duluan, pulang ke rumah mereka duluan. Supaya tidak terjadi yang namanya ikhtilat. Kemudian datanglah di masanya para sahabat, di masanya Ibnu Umar, atau ide dari Abdullah bin Umar, maka dibuatkanlah pintu khusus bagi wanita. Dan disebutkan semenjak ada pintu khusus bagi wanita, maka wanita pun selesai sholat, mereka bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, zikir selesai sholat pun mereka tinggalkan akhirnya. Atau dibaca sambil berjalan. Kenapa? Karena ada mudarat yang lebih besar kalau mereka tetap di masjid. Jadi, perhatikan bagaimana kita bermuamalah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Baik, kemudian setelah sholat khusyuk, kemudian yang berikutnya Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi orang kalau ingin masuk surga Firdaus, nanti di akhir ayat ini disebutkan ganjarannya surga Firdaus nanti. Kalau ingin mendapatkan surga Firdaus, sifat penghuni surga Firdaus tidak suka ngomong yang enggak manfaat. Ngomong yang bermanfaat, berbuat yang ada nilai pahalanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, kata Nabi. Dan Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lalai, nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Jadi kalau ada waktu antum kosong, isi dalam hal yang manfaat. Baca kayak Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Jangan sibuk dengan HP, sibuk dengan WhatsApp, Masya Allah. Bapak Ibu, dulu aja, di masa Abu Hanifah, orang sering baca kitabnya Abu Hanifah. Baca kitab Abu Hanifah. Saking senang yang mereka baca kitab Abu Hanifah, akhirnya sebagian mereka jarang baca Quran. Karena Abu Hanifah kitabnya bagus-bagus, mungkin membantah secara akal. Gitu. Apa kata orang-orang di masa itu? Ada apa dengan kalian, kata para imam?
Kalian tersibukkan dengan kitabnya Imam Abu Hanifah, tapi kalian meninggalkan membaca kalamullah. Orang dulu selalai-lalainya bacanya kitab Abu Hanifah, bayangkan. Itu aja nggak boleh, ditegur. Bagaimana dengan orang atau kita di masa sekarang? Waktu habis berjam-jam jalan-jalan, Masya Allah. Kalau sesekali oke, ya. Waktu kita nggak banyak terbuang. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ya hanya pengen coba satu makanan yang viral, Masya Allah. Mau tuh safar dia itu, safar untuk makan di tempat yang viral. Jadi maksud saya, waktu kita jangan sampai terbuang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan agama seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dia. Jadi ibu-ibu nonton vlog yang bermanfaat, nonton berita yang bermanfaat. Ngapain sebagian orang bahas artis? Kok cerai dia sama istrinya ya? Masya Allah. Padahal mereka kayaknya baik-baik aja. Ngapain kita bahas mereka? Ngapain Pak? Fokus sama diri sendiri, fokus sama keluarga kita. Kalau ingin dapat surga Firdaus, harus meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Bahkan termasuk meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Kalau ada orang menfitnah kita, mencela kita, mungkin menggunjingkan kita, apa kata Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang mengejekmu, mengganggumu, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Artinya jangan diurusin, jangan diurusin. Kemudian yang berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Ini kita secara ringkas saja. Yang penting kita tahu amal-amalnya. Ingat, zakat ini hukumnya wajib bagi yang telah sampai nisab dan haulnya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dalam surah At-Taubah, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Akan datang hari di mana yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Mereka akan dibakar di neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka disetrikalah wajah-wajah mereka, disetrikalah punggung-punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum. Ini yang dulu engkau simpan-simpan selama hidup di dunia. Ini dulu harta yang enggak engkau zakatkan. Jadi hati-hati orang-orang kaya, tolong zakatnya dihitung dengan benar. Dihitung dengan benar zakatnya. Jangan sampai kita merasa udah berzakat, ternyata hitungannya salah. Tapi kalau kita sudah berusaha, kita tanya sama ustadz, tanya sama ahlinya, ternyata di akhirat salah, ya semoga kita dimaafkan Allah. Tapi kalau kita hanya menebak-nebak, oh kayaknya zakat saya segini kayaknya. Ini nggak benar, Pak. Ada satu cerita, ada seorang ibu-ibu, dia punya restoran. Dia menyangka setiap zakat dia sudah selesai. Dia setiap tahun keluarkan zakat 5 miliar. Zakat aja 5 miliar. Dan dia menyangka, udahlah zakat 5 miliar, udah ini. Ternyata ketika kenal sunnah, ketemu dengan ustaz-ustaz kita, dibantu hitungkan zakat. Ternyata zakat yang harus dia keluarkan di atas 5 miliar. Maka zakat yang belum ditunaikan tahun-tahun sebelumnya, itu hukumnya harus dibayar. Harus dibayar. Bahkan Abu Bakar, ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Dan kebijakan Abu Bakar kepada masyarakat pada waktu itu apa? Aku akan perangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Aku akan perangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Berulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi zakat tolong diperhatikan, karena Allah hanya minta sama kita 2,5% secara umum. Jadi bayangkan ya, alangkah pelitnya kita. Udah kita punya harta, kita nggak mau keluarkan sedikit. Itu pun untuk membersihkan harta kita, ya atau tidak? Makanya Nabi tidak boleh menerima harta zakat, tidak boleh.
Pernah ada satu kisah, ada seorang yang memberikan Barirah, ya, kisah Barirah. Barirah seorang memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadiah. Ternyata diketahui oleh Aisyah, ternyata hadiah yang dikasih kepada Nabi ini adalah harta zakat atau harta sedekah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, jadi saya ingin menjelaskan begini. Harta itu kalau sudah berpindah tangan, statusnya bisa berubah. Barirah, ya, dia memberikan kepada Nabi sebagai hadiah. Tapi yang dikasih ini sebenarnya adalah harta zakat. Harta zakat. Bagi Barirah itu harta zakat. Tapi ketika sudah dipindahkan kepada Nabi sebagai hadiah, maka statusnya halal bagi Nabi. Nah, contoh begini. Contoh misalnya ada seorang suami dengan syarat selama dia tidak tahu, ya. Suami ini kerja di tempat yang haram misalnya. Istrinya nggak tahu. Atau mungkin disembunyikan dari istrinya. Terus suaminya nafkahi setiap bulan dengan harta itu. Suaminya berdosa, tapi harta ini pindah ke istrinya, halal. Pindah ke istrinya, halal. Selama istrinya tidak mengetahui. Itu hukum yang dikeluarkan oleh para ulama. Jadi tidak perlu gelisah kalau ada seorang wanita, misalnya suaminya kerja di tempat haram, yang penting dia sudah menasehati. Tapi suaminya nggak mau. Akhirnya si suami menafkahi terus, itu harta dipindah ke istri halal. Pindah ke istri halal. Kecuali harta yang didapatkan dari hasil kezoliman. Pencurian misalnya, itu beda. Pencurian dan seterusnya, itu dibedakan oleh para ulama, apalagi kalau kita tahu. Kalau kita tahu. Jadi masalah zakat tolong diperhatikan untuk ditunaikan, karena orang-orang berzakat mendapatkan surga Firdaus. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Jadi orang kalau menjaga kemaluannya, menundukkan pandangannya, menjaga pendengarannya, maka dijanjikan bagi dia mendapatkan surga Firdaus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Setiap orang ada potensi terjatuh kepada zina. Zinanya mata melihat, zinanya tangan, zinanya telinga mendengar, zinanya tangan memegang, zinanya kaki melangkah, dan nanti kemaluan yang membenarkan atau mendustakan. Artinya kita berusaha menjaga pandangan kita. Jangan lihat yang aneh-aneh. Antum melihat istri antum aja. Jangan lihat-lihat yang lain. Antum semakin banyak melihat perempuan cantik, semakin antum diharamkan oleh Allah untuk menikmati istri yang halal. Itu hukuman dari Allah itu, Pak. Orang kalau sering mengumbar pandangannya, istrinya udah secantik apapun, tetap hambar di depan dia. Itu hukuman bagi laki-laki yang tidak menundukkan pandangannya. Ibu-ibu juga gitu, bukan hanya kami, ibu-ibu juga. Jangan sering-sering nonton film. Nah, tahu sendirilah kan? Nah. Jangan sering-sering, ibu sering-sering nonton itu, suami ibu tiap hari menjadi jelek. Yakinlah. Itu kan orang-orang yang disengaja artis, nggak usah, jangan. Laki-laki disuruh ghadul basar, perempuan juga ghadul basar, sama. Nggak ada bedanya. Ini sama kayak gini, ada orang nanya, Ustadz, suami saya nggak bisa ngantar ke kajian, Ustadz. Apa hukumnya kalau saya naik Gojek dengan mas-mas Gojek? Saya bilang, Bu, kalau misalnya suami ibu goncengan sama perempuan yang driver Gojek, boleh nggak? Oh, nggak boleh lah, Ustadz. Nah, sama juga sebenarnya. Cuma perempuan nggak sadar dia. Kalau untuk diri dia nggak apa-apa, untuk suaminya nggak boleh gitu. Hati-hati ibu-ibu ya, sama aja ya. Seorang suami dan seorang istri juga masing-masing menundukkan pandangan. Dan saya pernah juga kisahkan di sini, kisah Nabi Musa, ingat atau tidak? Ketika Nabi Musa diundang makan,
Maka diutuslah perempuan untuk menunjukkan jalan ke tempat tersebut. Ini perempuannya di belakang Nabi Musa. Kalau waktunya belok kanan, dilempar kerikil ke kanan. Perempuan ini nggak ngomong sepatah kata pun. Begitu wanita di masa dulu. Jadi sekarang ibu-ibu harus jangan terlalu banyak interaksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau harus naik gokar, ya, beberapa orang dengan teman-temannya, jangan terlalu banyak basa-basi dengan sopirnya juga. Di mana tinggal Pak? Masya Allah. Apalagi dengan suara mendayu-dayu, nggak boleh. Fala takhda'na bil qaul, kata Allah. Janganlah wanita itu ngomong mendayu-dayu. Fayatama alladhi fi qalbihi marad. Karena nanti ada orang di hatinya penyakit bisa memberikan mudarat kepada kita. Jadi ngomong sama laki-laki asing biasa-biasa aja. Bukan berarti kasar juga, tapi biasa aja. Jadi itu perlu diperhatikan dengan baik ya. Kemudian juga ini sampai jam 11 Pak, sedikit lagi ya. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Barang siapa mencari yang di balik itu, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Artinya kalau dia mencari yang bukan istrinya, yang bukan budaknya, maka dia termasuk orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, ayat yang berikutnya, ayat ke-8, dan orang-orang yang memelihara amanah yang dipikulnya dan janjinya. Jangan sepelekan janji. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang kalimat insya Allah, kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang mengatakan insya Allah saya datang, insya Allah saya hadir, dalam hatinya saya nggak akan datang sebenarnya. Ini orang munafik, kata Syekh Utsaimin. Jadi kita kalau berjanji, kalau sudah bilang insya Allah, benar-benar kita akan datang, kecuali takdir Allah lain. Antum nanti datang nggak? Insya Allah. Seriuslah, insya Allah. Ini saking orang jarangnya Pak. Jadi orang banyak nggak percaya gara-gara orang bilang insya Allah, kayak orang pasti gitu. Jadi akhirnya kalimat insya Allah dipakai untuk main-main kadang-kadang. Insya Allah itu antara datang atau tidak. Padahal kalau kita ngomong insya Allah, benar-benar kita hadir kecuali karena kehendak Allah lain untuk kita. Kemudian juga kalau diberikan amanah, jangan membongkar amanah. Ada orang cerita mungkin tentang aib rumah tangganya, dia mungkin butuh solusi sama kita. Jangan bongkar sama orang. Man tataba al-auratal mu'minin, tataba Allah auratahum yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka mencari-cari, membongkar-bongkar, menceritakan aibnya orang-orang beriman, Allah akan bongkar aibnya besok di hari kiamat. Kalau ada orang bilang, akhi, anda mau cerita, tapi antum jangan ngomong sama siapa aja ya. Nah, itu pegang itu kalimat itu. Kalau antum nggak kuat, jangan terima. Ustadz, anda mau cerita, Ustadz. Tapi antum jangan cerita ya Ustadz. Oh nggak berani. Kalau kita orang yang nggak berani menyimpan rahasia orang, mending ditahan dari awal. Daripada kita menjadi orang yang tidak amanah. Ingat itu. Kemudian walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Dipelihara salatnya maksudnya apa? Waktunya. Waktu salat hukumnya di awal waktu kecuali 2 salat. Hukum asal salat di awal waktu kecuali 2 salat. Ada 2 salat yang boleh dimundurkan. Salat zuhur dan salat isya. Salat zuhur boleh dimundurkan, kata Nabi, dinginkan waktu zuhur. Mungkin karena terlalu panas, azannya tetap biasa di waktunya, tapi pelaksanaannya mungkin jam 1, setengah 2. Itu di pondok-pondok biasa seperti itu biasanya. Kemudian yang kedua, salat isya. Seandainya kita bisa salat isya agak dimundurkan, tapi tetap berjamaah ya, itu lebih afdol. Tetapi karena kata Nabi, itu memberatkan umatku, kata Nabi. Nabi pernah selesai azan isya, Nabi nggak keluar memimpin sholat. Para sahabat nunggu sampai ada yang ketiduran di masjid. Dan nggak ada yang berani gedar-gedar pintu Nabi, nggak ada.
Rasulullah, qomatlah, udah lama ini. Nggak ada, Pak. Di sini juga dalil nih. Sebenarnya secara sunnah, haknya muazzin mengumandangkan azan, dan haknya imam iqamah. Artinya, sholat tidak boleh dikumandangkan sampai ada komando dari imam. Bilal tidak pernah berani iqamat sampai Nabi berikan isyarat. Bukan pakai timer, Pak. Sekarang pakai timer kan? Pakai timer. Yang sesuai sunnah, tergantung imam, terserah imam. Nabi pernah, dia sholat zuhur, Nabi pernah menyelesaikan urusan dengan penduduk Kuba, ada yang berantem. Kemudian Nabi mengatakan, tunggu saya. Para sahabat menunggu. Nabi kalau dia tidak sempat mengimami, beliau tidak sempat mengimami, maka beliau kirim utusan, pengganti imam. Tapi kalau beliau tidak mengirim utusan, maknanya tunggu saya akan datang. Nah, sekarang kan tidak. Imamnya buru-buru, aduh, tergantung timer. Masya Allah. Yang sesuai sunnah tergantung imam. Yang lebih parah lagi bukan timer, tergantung jamaah. Udahlah, komat ya, lamaan komat. Masya Allah. Tunggulah sebentar, Masya Allah. Kadang-kadang sholat, ada 10 menit jarak. Ini enggak. Sebagian masjid itu, Pak, Masya Allah. Habis azan langsung komat. Ada sih jedanya 2 napas dia. Baru komat. Gimana? Antum kan manggil orang ke masjid sholat. Kok tiba-tiba langsung iqamat? Ini juga tidak sesuai dengan sunnah ya. Padahal antara azan dengan iqamat ada doa yang mustajab. Kemudian terakhir Allah mengatakan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itulah orang-orang yang akan mewariskan surga Firdaus dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Baik, terakhir satu kalimat aja. Kenapa di sini Allah mengatakan warisan? Ulaika humul warithun, mereka lah yang mewariskan surga Firdaus. Kata para ulama seperti Imam Ibnu Katsir, jadi sebenarnya setiap manusia itu sudah Allah sediakan surganya masing-masing. Karena hukum asalnya manusia berada di atas fitrah. Tapi ada di antara mereka yang tidak beriman, maka surganya itu diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Sebagian mengatakan sebenarnya Fir'aun, Qarun, ya. Jadi hukum asalnya mereka telah disiapkan surga. Kalau mereka beriman. Tapi karena mereka tidak beriman, maka jatah surga mereka diwariskan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai antum mewariskan surga antum, jangan. Jadi orang kalau mewariskan surganya berarti dia murtad dari agama berarti. Jadi inilah beberapa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin tidak ada tanya jawab karena waktu kita terbatas sampai jam 11 jemaah sekalian. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.